Selamat siang. Siang, Pak. Selamat Eh, siang, Pak. Ya, silakan lanjutkan ya presentasi yang kelompok berikutnya ya. Yang tampil 001, 007, 008, benar ya? Iya, benar, Pak. Oke, silakan. Saya serahkan kelasnya ke Anda. Tolong dikelola kelasnya baik-baik ya. Partisipasi yang lain juga diharapkan. Terus keaktifan Anda ya tentang materi juga ya, tidak hanya kepada yang presentasi, pada yang lainnya pula harus ikut memberikan kontribusinya. Silahkan, saya memantau. Izin share screen, Pak. Silahkan, Dek, silahkan. Anda yang saya berikan kelasnya. Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Fatan Fauzian dengan NIM akhir 001, saya sendiri Michael Leonardo dengan NIM akhir 007 dan Skina Tessa Pardede dengan NIM akhir 008. Di sini kelompok kami akan membahas materi mengenai permeabilitas atau konduktivitas hidrolik tanah di laboratorium. Next. Yang pertama di sini permeabilitas. Permeabilitas sendiri adalah kemampuan bahan yang berpori untuk meloloskan air atau rembesan dari fluida atau air atau minyak melalui rongga atau pori-porinya dalam keadaan jenuh. Bentuk aliran fluida di dalam tanah dapat berbentuk aliran laminar atau berupa aliran turbulen, tergantung pada tahanan terhadap aliran tersebut di dalam massa tanah. Tahanan terhadap aliran atau rembesan di dalam tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran butiran tanah, bentuk butiran tanah, rapat massa tanah, bentuk geometrik rongga pori, dan juga temperatur di dalam tanah. Untuk yang kedua itu jenis tanah. Jenis tanah sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama permeable, itu jenis tanah yang mempunyai sifat mampu meloloskan fluida. Dan yang kedua itu jenis tanah impermeable yang merupakan jenis tanah yang mempunyai sifat tidak mampu meloloskan aliran fluida. Dan yang ketiga itu semi permeable yang biasa digunakan untuk menggolongkan tanah yang mempunyai sifat permeabilitas yang sangat kecil. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama mengevaluasi jumlah rembesan yang melalui bendungan dan tanggul sampai ke sumber air. Yang kedua, mengevaluasi gaya angkat atau gaya rembesan di bawah struktur hidrolik untuk analisis stabilitas. Dan menyediakan kontrol terhadap kecepatan rembesan sehingga partikel tanah berbutir halus tidak tererosi di dalam tanah. Yang keempat itu studi mengenai laju penurunan atau konsolidasi, di mana perubahan volume tanah terjadi pada saat air tersingkir dari rongga tanah pada saat proses terjadi pada suatu gradien energi tertentu. Dan yang terakhir itu mengendalikan rembesan dari tempat penimbunan bahan limbah dan cairan sisa yang mungkin berbahaya bagi manusia. Berikutnya itu aliran fluida dalam massa tanah. Fluida seperti tergambar itu, fluida di dalam massa tanah akan mengalir dari titik yang bersinergi tinggi ke titik bersinergi rendah, seperti pada gambar. Partikel air tersebut tuh akan mengalir dari ketinggian A ke ketinggian B dengan mengikuti lintasan yang berkelok-kelok, mengikuti geometri rongga yang ada di dalam tanah.
Demikian pula dengan kecepatan alirannya sehingga sangat bervariasi tergantung dari ukuran konfigurasi rongga di dalam tanah. Namun pada praktik atau rekayasa, tanah selalu dianggap sebagai satu kesatuan, sehingga air dianggap bergerak melewati lintasan lurus yang biasa disebut sebagai garis aliran. Dengan kecepatan aliran yang dinyatakan seragam persatuan jarak tempuh aliran. Berikut ini faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama sendiri tekstur. Tekstur sangat mempengaruhi permeabilitas tanah. Dikarenakan permeabilitas itu melewati struktur tanah. Jadi misalkan tanah yang berstruktur pasir akan mudah melewatkan air dalam tanah. Untuk yang kedua sendiri struktur juga. Yang kedua itu struktur. Struktur juga mempengaruhi permeabilitas. Semakin banyak ruang antar struktur, maka semakin cepat juga permeabilitas dalam tanah tersebut. Misalnya, tanah yang berstruktur lempeng akan sulit ditembus oleh air daripada berstruktur yang remah. Kemudian yang ketiga itu porositas atau rongga pori. Adalah rongga antar tanah yang biasanya diisi air atau udara. Pori sangat menentukan sekali dalam permeabilitas tanah. Semakin besar pori dalam tanah tersebut, maka semakin cepat pula permeabilitas tanah tersebut. Dan yang keempat, viskositas. Viskositas sama juga dengan kekentalan air. Semakin kental air tersebut, maka semakin sulit juga air untuk menembus tanah tersebut. Dan yang terakhir, gaya gravitasi atau gaya tarik bumi juga sangat menentukan permeabilitas tanah. Karena permeabilitas adalah gaya yang masuk ke tanah menurut gaya gravitasi. Selanjutnya itu faktor yang dipengaruhi permeabilitas. Apabila permeabilitas tanah baik, maka waktu dalam pergerakan air akan semakin cepat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu penyerapan yang dilakukan tanah akan semakin cepat apabila drainase tanah itu baik. Yang ketiga, apabila drainase dalam tanah tersebut baik, maka pengolahan dalam tanah juga akan semakin mudah. Yang keempat itu pergerakan air dalam tanah akan baik bila drainase dalam tanah juga baik. Yang kelima, pengikisan juga dipengaruhi oleh permeabilitas. Semakin baik permeabilitas dalam tanah, maka erosi yang terjadi juga akan minimum. Dan yang terakhir, evaporasi. Evaporasi juga akan semakin maksimal jika permeabilitas tanah tersebut baik. Next. Berikut persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli seperti yang kita semua sudah tahu, di mana hukum Bernoulli dapat menggambarkan tinggi energi total pada aliran fluida yang terletak di suatu titik di permukaan tanah sehingga terpengaruh oleh tekanan hidrostatis. Aliran terjadi apabila ada perbedaan elevasi, tekanan dan juga kecepatan. Yang pertama elevasi, itu air mengalir dari elevasi yang tinggi ke rendah. Untuk tekanan sendiri, air mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan rendah, dan untuk kecepatan juga sama, air mengalir dari kecepatan yang tinggi ke rendah. Sehingga menurut Bernoulli bahwa energi total dapat dinyatakan sebagai berikut. P1 atau tekanan di titik 1 ditambah setengah dari rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Kemudian jika dibagi P kali G atau berat jenis, maka persamaannya menjadi P1 per gamma dikali Z1 ditambah V1 kuadrat per 2G sama dengan P1 per gamma ditambah Z1 tambah V1 kuadrat per 2 kali G sama dengan H total.
untuk persamaan Bernoulli sendiri itu yaitu H sama dengan P per gamma W ditambah V kuadrat per 2G ditambah Z, yang mana P per gamma W itu tinggi tekanan ditambah tinggi kecepatan dan tinggi elevasi. Di sini H itu merupakan energi total, P tekanan, V kecepatan, dan juga G gravitasi. Yang berikut gradien hidrolik. Pada gambar di samping menunjukkan tekanan, pada gambar di samping itu menunjukkan adanya tekanan, elevasi, dan tinggi total energi untuk aliran air di dalam tanah. Tabung piezometer dipasang pada titik A dan B. Kemudian ketinggian air di dalam tabung piezometer tadi, ketinggian air di tabung piezometer A dan B itu disebut juga muka piezometer. Dan ketinggian dari suatu titik atau titik A dan B itu merupakan jarak vertikal yang diukur dari suatu bidang datum yang diambil ke sembarang titik yang bersangkutan. Untuk kehilangan energi atau delta H di antara titik A dan titik B itu dapat dinyatakan dengan persamaan delta H sama dengan HA dikurang HB, sama dengan buka kurung PA dibagi gamma W ditambah ZA, tutup kurung dikurang dengan PB dibagi gamma W ditambah Z atau tinggi elevasi di titik B. Kehilangan energi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang tidak memiliki satuan, yaitu I sama dengan delta H dibagi L, di mana I itu gradien hidrolik dan L itu jarak antara titik A dan titik B. Yang selanjutnya itu hukum Darcy. Hukum Darcy sendiri adalah persamaan yang mendefinisikan kemampuan suatu fluida mengalir melalui media berpori. Kasus aliran air melalui pori tanah dianggap aliran laminar, di mana kecepatan alirannya proporsional terhadap gradien hidrolik, di mana kecepatan air V mengalir dalam tanah jenuh, yaitu P sama dengan K kali I, di mana K itu koefisien rembesan dan I itu gradien hidrolis. Kemudian volume air mengalir melalui persamaan untuk volume air mengalir melalui persatuan-satuan waktu atau debit itu I sama dengan V kali A, yang mana V itu K kali I, sehingga Q-nya sama dengan K kali I kali A atau K kali I kali A, di mana A-nya itu merupakan luas penampang aliran. Kemudian selanjutnya itu volume air mengalir melalui satuan waktu tertentu. Rumusnya Q sama dengan V kali A kali T, di mana V tadi K kali I, sehingga Q-nya menjadi K kali I kali A dan kali T. Demikian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Esa. Koefisien permeabilitas. Permeabilitas suatu tanah adalah suatu ukuran dari kemampuan untuk mengizinkan aliran fluida melaluinya. Prosedur untuk melakukan pengukuran langsung dari permeabilitas di laboratorium dilakukan dengan menggunakan alat permeometer, dengan menggunakan metode constant head test dan falling head test. Derajat permeabilitas ditentukan dengan memberikan tekanan hidrolik yang berbeda pada penampang, contoh tanah yang jenuh, dan mengukur besaran aliran air tersebut. Pengujian di laboratorium.
Ada beberapa metode laboratorium yang dapat digunakan untuk menetapkan konduktivitas hidrolik tanah dalam keadaan jenuh. Di antaranya, 1. Uji tinggi energi tetap, 2. Uji tinggi energi turun, 3. Penentuan secara tidak langsung dari uji konsolidasi, dan yang keempat adalah penentuan secara tidak langsung dari uji kapiler horizontal. Yang pertama adalah uji tinggi energi tetap. Pengujian ini sangat cocok digunakan untuk jenis tanah granular. Tanah sebagai bentuk uji diletakkan di dalam silinder. Percobaan yang akan dilakukan perlu ditambahkan pasir untuk memodifikasi permeabilitas tanah lempung yang sangat kecil. Waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan air tersebut dicatat. Perlu diingat bahwa pada konstan head test, tinggi muka air di atas contoh tanah diusahakan tetap ataupun konstan. Setelah kecepatan aliran di dalam pipa konstan, maka air dikumpulkan dalam gelas ukur selama waktu yang diketahui. Pada gambar di atas terlihat bahwa tinggi energi hilang adalah H. Aliran air lewat tanah diatur. Banyaknya air yang keluar ditampung di dalam gelas ukuran. Waktu pengumpulan air dicatat. Data pengamatan yang diperoleh kemudian disubstitusikan ke dalam persamaan dari dengan rumus Q sama dengan Q dikali T sama dengan K dikali I dikali A dikali T, di mana A sama dengan penampang benda uji dan Q adalah volume air dalam gelas ukuran. Karena I sama dengan H dibagi L, dengan L adalah panjang benda uji atau panjang pengaliran, maka Q sama dengan K dikali dalam kurung H dibagi L dikali A dikali T. Dari persamaan ini diperoleh K sama dengan Q dikali L dibagi A dikali A dikali T. Suku persamaan di sebelah kanan diperoleh dari hasil pengujian dengan substitusi masing-masing nilainya. Maka nilai koefisien permeabilitas akan dapat diperoleh. Yang kedua adalah uji permeabilitas tinggi energi turun. Uji permeabilitas dengan tinggi energi turun lebih cocok untuk tanah yang berbutir halus. Prinsip uji permeabilitas falling head diperlihatkan pada gambar berikut. Tanah benda uji dimasukkan di dalam tabung, pipa pengukur, dan dibiarkan mengalir lewat benda uji. Ketinggian air pada awal pengujian H1 pada saat waktu T1 sama dengan 0 dicatat. Pada waktu tertentu T2 setelah pengujian berlangsung muka air menjadi H2. Debit rembesan dihitung dengan persamaan Q sama dengan K dikali I dikali A
Saya lanjutkan, debit rembesan dihitung dengan persamaan I sama dengan K dikali I dikali A sama dengan K dikali H dibagi L kali A sama dengan minus A kali DH per DT, di mana H itu perbedaan tinggi pada sembarang waktu dan A sama dengan luas potongan lintang benda uji dan A kecil yaitu luas pipa pengukur dan L sama dengan panjang benda uji atau panjang pengaliran. Selanjutnya persamaan tersebut diintegralkan akan didapat integral T menuju 0 dt sama dengan integral H2 menuju H1 A dikali L per luas potongan dikali K dalam kurung minus DH per H. Selanjutnya didapatkan nilai T sebagai berikut. T sama dengan A dikali L per A dikali K ln dalam kurung H1 per H2. Nilai-nilai A, L, A, T, H1 dan H2 diperoleh dari pencatatan selama pengujian. Dari sini koefisien permeabilitas K dapat dihitung. Di mana K sama dengan 2,303 dikali A dikali L per A dikali T log H1 per H2. Uji permeabilitas dari uji konsolidasi. Koefisien permeabilitas tanah lempung dari 10 pangkat minus 6 sampai 10 minus 9 cm per detik dapat ditentukan dalam sebuah falling head per meter yang direncanakan khusus dari percobaan konsolidasi. Pada alat ini, luas tinggi tekanan dapat dibuat dengan jalan pemberian tekanan udara. Skema alat ini ditunjukkan pada gambar berikut. Penentuan koefisien permeabilitas diperoleh dari persamaan konsolidasi sebagai berikut, di mana TV sama dengan CV dikali T per H2, di mana CV sama dengan koefisien konsolidasi, T sama dengan waktu pengaliran, TV sama dengan faktor waktu, H sama dengan panjang rata-rata lintasan drainase. Yang pertama, koefisien perubahan volume dinyatakan oleh persamaan MV sama dengan delta E per delta sigma dalam kurung 1 plus E. Kemudian nilai tersebut disubstitusi pada persamaan sebelumnya dihasilkan K sama dengan PV dikali gamma W dikali delta E dikali H kuadrat per T dikali delta sigma dalam kurung 1 plus E. Yang ketiga, untuk 50% konsolidasi TV sama dengan 0,198, maka diperoleh persamaan koefisien permeabilitas adalah K sama dengan 0,198 dikali gamma W dikali delta E dikali H kuadrat per T50 dikali delta sigma dalam kurung 1 plus E. Kemudian ada uji permeabilitas dari uji kapiler. Uji ini tanah dimasukkan ke dalam tabung dan dipasang dengan posisi datar. Jika katupa dibuka, maka air dalam bak penabung akan masuk ke dalam tabung alat pengujian melalui silinder tanah secara kapiler. Jarak X dari titik 1 adalah fungsi dari waktu T. Prinsip dari uji kapiler horizontal dilihat pada gambar berikut. Pada titik 1, tinggi energi total atau total head adalah 0. Pada titik 2, dekat dengan permukaan basah, tinggi energi total adalah sebesar H ditambah HC. Dengan menggunakan persamaan Darcy, maka V sama dengan N dikali S dikali Vs sama dengan KI, K dikali I. Dengan N sama dengan porositas, S sama dengan derajat kejenuhan tanah, Vs sama dengan kecepatan air merembes lewat rongga pori.
Karena Vs sama dengan dx per dt dan I sama dengan 0 dikurang dalam kurung minus H plus HC per X sama dengan H plus HC per X. Dengan menggunakan substitusi persamaan, maka didapat Vs sama dengan dx per dt sama dengan K dikali 1 per N dikali S dikali H plus HC per X. Kemudian diintegralkan X2 menuju X1, X dikali dx sama dengan integral T menuju 0, K per NS dikali H plus HC per X. Jadi, X2 kuadrat dikurang X1 kuadrat per T sama dengan 2K per N dikali S dikali dalam kurung H plus HC. Persamaan di atas adalah hubungan dasar yang digunakan untuk menentukan koefisien permeabilitas. Dengan derajat kejenuhan tanah selama air bergerak dianggap 100%. Kenyataannya nilai es tanah bervariasi antara 75% sampai 90% karena pori-pori tanah mengandung udara. Bila pada pori-pori tanah sudah tidak ada udaranya lagi, yaitu kejenuhan tanah sama dengan 100%, berat volume kering pada suatu kadar air tertentu dengan kondisi zero air voids, atau pori-pori tanah tidak mengandung udara sama sekali. Adanya udara yang masih terperangkap dalam pori tanah dapat menyebabkan hasil pengukuran permeabilitas tanah menjadi relatif lebih kecil. Tingkat penjenuhan yang diperoleh pada masing-masing contoh tanah bisa diperkirakan dengan membandingkan kadar air berdasarkan volume dengan porositas total yang diperhitungkan dari berat jenis dan berat volume. Apabila tingkat kejenuhannya kurang dari 85%, sebagian besar udara akan memasuki pori-pori tanah yang kosong. Dalam hal ini, hukum Darcy tidak berlaku lagi. Ketika tingkat kejenuhan lebih dari 85%, kebanyakan udara yang ada di tanah adalah dalam bentuk gelembung-gelembung kecil. Maka pada kondisi ini, hukum Darcy diperkirakan akan valid. Untuk kepentingan pengecekan ini, setelah proses penetapan permeabilitas, lakukan penetapan kadar air contoh tanah berdasarkan volume dan berat jenis tanah. Untuk cara uji kapiler horizontal adalah yang pertama, buka katup A. Kemudian yang kedua, segera sesudah air mengalir dicatat waktu yang dibutuhkan untuk pengaliran sepanjang X. Ketika air terdepan telah mengalir kira-kira setengah panjang benda uji atau X sama dengan L per 2, tutup katup A dan buka katup B. Lanjutkan sampai gerakan air mencapai X sama dengan L. Lalu tutup katup B, ambil tanah benda uji dan tentukan kadar air dan derajat kejenuhannya. Gambarkan hubungan antara X2 terhadap waktu. Bagian OA adalah hasil plot dari pembacaan data pada langkah butir 2. Dan bagian AB dalam langkah butir 4. Dari persamaan di atas dapat diperoleh delta X kuadrat per delta T sama dengan 2K per N dikali S dikali H tambah HC. Suku persamaan sebelah kiri menunjukkan kemiringan dari garis lurus X2 terhadap T. Kemudian tentukan kemiringan garis OA dan AB, misal M1 dan M2, maka M1 sama dengan 2K per NS dikali H plus HC, dan M2 sama dengan 2K per NS dikali H plus HC. Karena NS, H1, H2, M1 dan M2 ditentukan dari hasil pengujian, maka kedua persamaan hanya mengandung dua bilangan yang tidak diketahui, yaitu K dan H. Dari kedua persamaan ini, maka nilai K dapat dihitung. Kesalahan di laboratorium. Ada beberapa kesalahan lain yang mungkin terjadi dalam penetapan permeabilitas tanah di laboratorium, yaitu yang pertama, penggunaan contoh yang tidak mewakili kondisi lapangan yang sebenarnya. Hal ini dapat dihindari dengan pengamatan yang sama di lapangan. Perhatikan sampai detail, ambil banyak contoh tanah terganggu yang mewakili dan gunakan contoh atau ulangan yang banyak. Kesalahan yang kedua, kesalahan penggunaan tekanan hidrolik di laboratorium.
Tekanan hidrolik yang digunakan di laboratorium harus mewakili tekanan hidrolik di tempat asal sampel. Tekanan hidrolik harus dipilih sedemikian rupa sehingga aliran adalah laminar, sampai diperoleh hubungan garis lurus antara pengeluaran air dan tekanan hidrolik. Dan hukum Darcy dapat berlaku. Umumnya tidak mudah untuk mendapatkan aliran laminar pada tanah dengan tekstur lebih kasar. Dalam hal ini, tes laboratorium harus dilakukan sesuai dengan tekanan hidrolik yang sebelumnya telah diantisipasi di lapangan. Kesalahan yang ketiga, udara terlarut dalam air. Ketika air masuk ke dalam contoh tanah, sejumlah kecil udara yang terlarut dalam air cenderung mengumpul membentuk seperti gelembung di rongga antara air dan tanah. Hal ini akan mengurangi permeabilitas jalan dengan bertambahnya waktu. Pengujian permeabilitas terhadap contoh tanah jenuh biasanya tidak menunjukkan penurunan yang signifikan jika menggunakan air suling. Kesalahan yang keempat, kebocoran sepanjang sisi dari permeameter dapat mengakibatkan nilai permeabilitas meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami kepada Bapak dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya dan menanggapi, saya persilakan. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan?
Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Imadi Yudanegara. Mungkin saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan presentasi yang teman-teman bawa, yaitu terkait dengan Boleh diulang pengujian. nomor absennya, Dek? Baik Pak, perkenalkan nama saya Imadi Yudanegara, NIM akhir 028. Jadi saya mau menanyakan terkait dengan pengujian koefisien permeabilitas di laboratorium. Jadi tadi kan dijelaskan ada pengujian secara langsung maupun tidak langsung. Jadi totalnya itu ada 4. Nah, apabila saya ingin menanyakan yang mana dari pengujian tersebut yang paling efektif untuk mencari koefisien permeabilitas, dan apa saja kekurangan maupun kelebihan dari setiap pengujian tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Saya Ninyoma Sinta Purnama Dewi, NIM akhiran 022, ingin bertanya, pada uji permeabilitas yang menggunakan metode Fehling-Head, ada diketahui rumusnya itu menggunakan luas pipa pengukur. Bagaimana cara menentukan luas pipa pengukur tersebut ya? Saya masih sedikit bingung di sana. Terima kasih.
izin menjawab pertanyaan dari Sinta, bagaimana mencari luas ukur. Dari yang kami temukan, mencari luas pipa itu bisa menggunakan luas tabung tanpa tutup. Itu rumusnya PR dalam kurung R ditambah 2T. Untuk pertanyaan dari Yuda, kita masih mencari jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang bisa membantu menjawabnya. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Yuda mengenai pengujian mana yang paling efektif. Menurut kelompok kami, pengujian yang paling cocok itu pengujian permeabilitas dari uji kapiler, lebih efektif karena mendapat hasil yang lebih akurat. Untuk kekurangan dari uji Falling-Head sendiri, untuk kekurangannya dari uji Falling-Head itu pengujian ini tidak cocok dengan tanah yang berbutir kasar, lebih cocok untuk tanah yang berbutir halus. Dan untuk yang uji constant head sendiri memiliki kekurangan yang hanya cocok digunakan untuk tanah jenis yang granular. Jadi menurut kelompok kami, ujian yang paling cocok itu uji permeabilitas dari uji kapiler. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kepada Bapak dosen ada tambahan, saya persilakan. Ya, Anda menghabiskan waktu hampir 60 menit ya, hanya untuk membahas sebuah pertanyaan. Jadi begitulah sulitnya mengelola kelas ya, kalau pesertanya tidak berpartisipasi ya. Jadi waktu jeda hampir 20 menit ya. Saya timer itu 20 menit jedanya. Jadi seperti itulah kondisi kesulitan kalau antara yang menjadi fasilitator dan peserta itu tidak sama semangatnya untuk oke. Itu hanya untuk perbandingan saja. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana kalau dosen memberikan materi kemudian saat ditanyakan apakah ada pertanyaan atau diskusi tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi betapa tidak nyamannya. Oke, sekarang saya ke materi. Presentasi Anda cukup lengkap ya. Saya nggak tahu yang pasti Anda mendapatkan referensi yang benar. Cuma dalam beberapa hal, coba ke slide nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3. Nah, untuk menyajikan ini ya, Anda sebenarnya bisa mengambil di berbagai sumber ya, yang open access. Untuk membedakan itu, apanya yang membedakan antara permeable, impermeable, dan semi-permeable. Kira-kira dari apa pembedanya dalam hal hubungannya dengan kemampuan meloloskan fluida. Jadi permeabilitas adalah memang kemampuan atau kapasitas ya, kapasitas dari massa tanah untuk meloloskan. Apanya yang membedakan? Sehingga dia disebut ini, dan disebut itu. Ya. Kenapa digolongkan sangat kecil atau kenapa digolongkan menjadi Lanjut ke 4. Ini fungsi apa ini? Fungsi atau fungsi apa maksud Anda di sini? Mengevaluasi jumlah yang melalui bendungan, apa tujuan Anda mau memanfaatkan atau belajar permeabilitas mungkin maksudnya. Berikutnya. Aliran fluida. Nah, jadi sebelum Anda masuk ke sini sebenarnya di slide 3 itu Anda tunjukkan apa yang menjadi pembeda antara permeable, impermeable, dan semi-permeable. Lalu di mana kedudukannya kira-kira di dalam tanah? Bagaimana permeable itu terjadi, kemudian impermeable itu terjadi, dan seterusnya. Itu bisa ditambahkan di poin 3, itu mungkin 1 atau 2 slide lagi yang menunjukkan kedudukan dari lapisan tanah. Nomor berikutnya. Nah, ini tadi bicara yang slide 5 dan slide 6 itu adalah arah pengalirannya. Arah pengaliran itu datangnya bisa dari atas, bisa dari bawah. Bisa dari samping juga mestinya. Ya, dari samping juga bisa. Aliran itu terjadi ke arah X, ke arah Y, dan ke arah Z. Tapi Anda di sini hanya mengambil vertikal berarah ke atas ya, uplift, kemudian yang berarah ke bawah ya, seperti itu. Kemudian Anda menggambarkan aktual aliran yang sebenarnya, kemudian garis aliran yang dianggap untuk memudahkan dalam perhitungan.
Ini yang membedakan antara cross section nanti antara satu dengan anggapan dengan faktanya. Lanjut ya. Nah, faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Ya. Ini terkait dengan yang nomor 3, ya, slide Anda nomor 3 sebenarnya. Apa saja? Pertama, Anda di awal sudah diajarkan mengenai diagram fase, kemudian setelah itu ada sifat fisik, sifat mekanik ya. Sifat fisik terutama hubungan antara berat dan volume, kemudian ada analisa saringan. Itu harus mulai dipakai di sini karena analisa saringan itu berkorelasi dengan porosity yang akan Anda dapatkan ya. Jadi Anda harus mampu mengkait-kaitkan antara kuliah-kuliah, topik kuliah sebelumnya. Lanjutkan. Faktor yang dipengaruhi PMS, maksudnya apa nih? Faktor apa? Apa maksudnya, Dek? Faktor yang dipengaruhi, faktor apa ya maksudnya? Bisa dengar ya? Bisa dengar? Itu tuh faktor yang dipengaruhi oleh permeabilitas sendiri. Faktor apa? Jadi faktornya itu seperti macam permeabilitas mempengaruhi drainase, infiltrasi, yang kedua itu, dan yang ketiga pengolahan, untuk yang keempatnya itu perkolasi, yang kelimanya erosi, dan terakhir itu evaporasi. Jadi permeabilitas mempengaruhi ini, drainase, infiltrasi, pengolahan, perkolasi, erosi, dan juga evaporasi. Faktor apa itu? Judul itu jangan bikin kamu susah sendiri. Ya. Faktor yang dipengaruhi faktor apa? Jadi pertanyaan faktor-faktor apa? Jadi diubah aja judulnya. Permeabilitas mempengaruhi beberapa hal di bawah ini, gitu aja. Berikut gitu. Ini orang tidak susah berpikir faktor yang dipengaruhi. Faktor apa ini ya? Jadi ada beberapa aktivitas yang dipengaruhi permeabilitas, diantaranya itu tadi. Evaporasi, ini, dan seterusnya. Ya, lanjut. Persamaan Bernoulli. Ada yang nggak ngerti ini. Ada yang tidak paham dengan ini, persamaan ini. Atau baru lihat sekarang ini baru lihat. Lalu apa bedanya berat volume dengan berat jenis? Itu Anda melambangkan gamma dengan berat jenis. Gamma sama dengan berat jenis. Kalau berat volume apa simbolnya? Kalau berat jenis apa simbolnya? Berat volume apa satuannya, berat jenis apa satuannya. Dan saya yakin nggak ada yang sampai memperhatikan seperti tadi. Semua dari Anda saya yakin nggak ada memperhatikan rumus ini. Kebetulan saya lihat supaya nggak keliru gitu. Kalian diperbaiki. Gamma W Anda tulis berat volume air, betul. Terus gamma yang di sana apa yang dimaksud? Gamanya siapa yang dimaksud di sini?
Kalau gamma berarti bukan berat jenis, tetapi berat volume sesuai dengan yang Anda tulis di situ. Kalau tidak ada yang jawab, lanjut aja deh. Saya apatis saja, karena yang lain tidak ikut ini, tidak ikut. Bahkan Anda yang membuat aja tidak ikut jawab kok, tidak mau merespon. Lanjut. Apa hubungannya rumus ini dengan rumus sebelumnya yang Anda tulis? Sini Anda konsisten buat gamma W itu adalah berat volume air, itu betul. Tapi kalau gamma yang tadi apa? Oke, lanjut. Hukum Darcy. Apa hubungannya hukum Darcy dengan yang Anda bahas sekarang? Itu mestinya pertanyaannya tadi. Ya, lanjut. Nah, tadi ada yang nanyakan ya. Oh, mungkin sebentar di koefisien permeabilitas ya. Luas apa tadi, luas tabung atau apa? Ya, permeabilitas koefisien. Mestinya ditanya dulu berapa jenis koefisien permeabilitas. Karena tadi Anda sudah tahu bahwa pengaliran itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Maka koefisiennya ada yang ke bawah, ke atas, ke samping juga tidak sama. Anda tidak sampai ke situ. Lanjut. Padahal Anda saya berikan saya berikan PDF dari PowerPoint saya. Anda nggak baca berarti. Mestinya Anda belajar K ekivalen antara beberapa lapis tanah, ya. Enggak, ini. Kemudian baru penguncian di laboratorium. Tadi ada yang nanya luas pipa gitu ya. Luas pipa ya sebenarnya pipa, kalau sudah orang membayangkan pipa ya pasti cross sectionnya pasti lingkaran ya. Luas lingkaran kan begitu jadinya. Jadi mestinya pertanyaan yang seperti itu sederhana sekali sebenarnya. Ya, ada constant head, ada falling head, kemudian ada konsolidasi dan uji kapiler. Anda di Mektan 1 tidak dapat yang nomor C dan nomor D itu. Nanti begitu di Mektan 2 Anda dapat di C dan poin C dan poin D. Tapi Anda sudah menunjukkan di sini ya, bagus usahanya. Lanjut. Tadi pertanyaannya apa? Berapa luas pipa gitu ya? Luas pipa ditanya ya. Tadi ada yang nanya kayak. Luas apa yang ditanya tadi? Luas tabung. Ini rumus-rumus ini kalau rumus-rumus ini cuma Anda lihat aja ya. Anda tidak mengikuti gambarnya, saya yakin Anda tidak ngerti. Yakin saya. Kecuali Anda mau ngutak-atik soalnya gitu ya. Yang mana namanya H, yang mana namanya panjang sampel, tinggi sampel atau panjang sampel, diameter sampel. Kalau nggak dirunut ya, saya khawatir Anda tidak akan mampu memahami dengan baik, sekedar tahu jadi kognitif yang dicapai cuma C1 ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut, silahkan deh lanjut deh. Kira-kira K itu satuannya apa ya? K kecil itu satuannya apa? Satuan dari permeabilitas itu apa kira-kira? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya dan beberapa sumber dari yang saya baca, K atau koefisien permeabilitas itu satuannya cm per second, Pak, atau sama dengan satuan kecepatan. Ya, benar. Ya. Sekarang Anda cek saja sebenarnya dari dari rumus K yang sebelumnya Anda dapat itu. Lalu kalau Q besar itu apa?
satuannya? Izin menjawab lagi Pak, kalau Ki itu kan debit, jadi satuannya volume per waktu atau sentimeter kubik per detik Pak. Ki besar saya tanya. Ki besar ya Pak, debit Pak, Debit ya. sentimeter kubik per detik. Kalau Ki kecil? Kalau Ki kecil karena hanya ada luas di sana, menurut saya hanya sentimeter persegi Pak. Ki itu sentimeter persegi. Coba sekarang. K itu katanya meter per second atau sentimeter per second. Terus kalau I kecil, Sentimeter persegi Pak. I I-nya tidak bersatuan Pak, karena gradien hidrolik ya. Tadi ya, sudah dikatakan. ya A. Sentimeter persegi Pak. Sekarang kalau K menurut Anda meter per second, kemudian A besar adalah meter kuadrat, kemudian T adalah second, waktu gitu ya. Saya nanya Ki kecil ya, sorry. Ki kecil kan K kali I kali A. Apa satuannya terus? Kalau dari yang saya dapat hasilnya meter per... Tunggu dulu Pak. Saya hitung terlebih dahulu Pak. Dari yang saya dapat hasilnya meter kubik Pak. Detiknya hilang. Saya nanya Ki kecil loh ya. Itu iya Pak, detiknya hilang Pak. Hilangnya sama siapa? Sama T Pak. T kan waktu dia. Saya nanya Ki kecil. Ki besar kan Ki kecil kali T. Iya Pak. Kalau dari yang saya hitung, Ki besar satuannya meter kubik per detik, sedangkan Ki kecilnya, T-nya maksud saya satuannya detik. Kalau dikalikan, detiknya hilang. Dengar baik-baik pertanyaan saya, Dik. Saya nanya Ki kecil. Izin menjawab Pak. Di sini itu Ki besar itu sama dengan volume, maka satuannya meter kubik. Untuk Ki kecil itu baru debit Pak, karena apabila dikali dengan T, maka detiknya hilang menjadi volume Pak. Saya nanya Ki kecil aja, nggak usah ngomong Ki besar. Ki kecil itu satuannya apa? Meter kubik per detik Pak. Jadi nggak mungkin hilang per detiknya. Kalau dari perkalian itu kan katanya I kecil itu adalah tanpa satuan, the unitless. Kemudian K tadi Anda jawab meter per second atau meter per detik atau sentimeter, terserah lah, pokoknya panjang dibagi waktu. Sedangkan A itu kan panjang kuadrat. Sekarang panjang dibagi waktu dikalikan dengan panjang kuadrat kan panjang pangkat 3 per waktu. Itu tujuannya Anda belajar satuan saat Anda belajar fisika, M, L sama T, mass, length sama time. Itu caranya ngecek sehingga tahu bedanya antara yang unitless dengan satuan. Sama seperti tadi, berat volume itu apa? Kalau berat jenis itu apa? Atau GS specific gravity itu apa? Atau apa namanya, volume itu berapa? Ya, oke, lanjut. Nah, tadi Anda masih nanya soal apa tadi? Ada yang nanya masih kapiler atau yang jelas untuk falling head itu tanahnya sudah berbutir halus. Nggak bisa dipakai untuk yang lain. Metodenya salah kalau falling head itu kalau tanahnya tidak tergolong tanah berbutir halus. Nanti ada pertanyaan, apa kategori tanah berbutir halus?
Kita harus tahu itu, baru bisa pakai ini. Sebaliknya untuk yang constant head, itu untuk yang berbutir kasar. Tapi kategori berbutir kasar itu apa? Apa yang dipakai kategorinya? Kembali ke analisa saringan. Berapa persentase yang lewat saringan nomor 200 dan seperti itu. Jadi harus kembali ke topik-topik sebelumnya. Kalau tidak, saya jamin Anda akan ketinggalan ini ya, ketinggalan pemahaman. Oke, lanjut. Nah, rumus-rumus seperti ini. Itu Q sama dengan K kali I kali A. Lihat aja satuannya apa jadi sekarang. Ya, Anda bisa lihat itu. Satuannya jadi apa sekarang. A itu meter persegi. L itu meter. H kecil juga meter. Luas pipa pengukur meter persegi. Sedangkan K tadi meter per second atau sentimeter per second. Ya, Anda dari satuan aja bisa ngecek sebenarnya apa yang disebut di situ. Ya, lanjut. Ini adalah cara secara indirect ya, secara tidak langsung untuk mengukur mengetahui koefisien permeabilitas. Jadi bisa ke arah X, bisa ke arah Y, tergantung konsilodometer. Nanti Anda dapat di Mektan 2 ini. Lanjut. Nah, ngitungnya pakai CV dan TV. Ya nanti sajalah ini belajarnya di semester berikutnya ya. Di Mektan 2 Anda belajar. Di Mektan 2 setelah UTS. Lanjut deh. Di situ gamma W berat volume air. Nah, ini rumus-rumus di konsolidasi ya. Tapi kalau Anda lihat komponennya itu sama semua dengan apa yang Anda pelajari di awal semester 1. Ada sigma, ketegangan efektif. Ada E itu angka pori. Lalu apa hubungannya angka pori dengan porositas? Ya, isinya sama dengan itu. Sehingga K itu adalah fungsi dari apa di situ? Fungsi dari angka pori dan ketebalannya, ketebalan sampel. Kalau Anda lihat di situ, isinya adalah tegangan efektif, angka pori, dan ketebalan lapisan atau ketebalan benda besi. Ya, dapat juga nilai K. Lanjut. Nah, ini juga sama. Ya. Sama saja dengan uji yang falling head maupun constant head. Ini bisa untuk bisa untuk semua jenis tanah ya. Semua jenis tanah bisa dimasukkan ke sini. Bahkan tanah yang nggak jelas pun, tanah yang terganggu dan tidak terganggu juga bisa dimasukkan ke sini. Tentunya ini hasilnya adalah hanya ke arah X atau ke arah Z juga bisa ya. Tergantung dari anisotropi dari tanah sampel. Nanti Anda belajar. Lanjut. Silakan lanjutkan. Nah, di sini lagi kelihatan rumus-rumus di minggu kedua apa minggu ketiga ini. Itu isinya V. V itu apa? Ada N, porositas. N itu berkorelasi dengan E. S ada derajat kejenuhan. Apa itu derajat kejenuhan? PS itu apa? Kecepatan air merembes lewat pori. Kalau V-nya apa? Ya. Jadi Anda mengambil ini, tolong ya bayangkan saja kalau misalkan dosennya jelasin, Anda dikasih PowerPoint cuman segini gitu ya. Terus Anda hanya mengandalkan PowerPoint ini, saya yakin Anda akan kehilangan jejak tentang materi ini. Ya, pelajari lebih jauh ya. Lanjut deh. Apalagi masuk sampai ke sini, kalau nggak di oratoret ini saya yakin. Karena isinya adalah semua sifat fisik ya.
ada N porositas, ada S derajat kejenuhan, kemudian ada K, ada tinggi head, ya, tinggi atau beda tinggi atau energi, ya, kehilangan energi di situ. Sebenarnya rumusnya kelihatan serem seperti ini. Sebenarnya kalau Anda pilih, ya nggak segitu-gitu amat, ya. Kalau Anda sudah lulus kalkulus 1-2, mestinya ini hal sepele. Oke, lanjut. Nah, ini penting. Kalau Anda dengar saya di awal-awal kuliah bahwa mektan itu, mekanika tanah itu ada dua, mekanika tanah jenuh air dan mekanika tanah tidak jenuh. Jadi suatu ketika Anda tidak bisa menjenuhkan air, tanah itu sampai 100%. Pasti akan ada saja pori yang masih belum terisi sepenuhnya oleh air. Untuk mempelajari ini, Anda harus belajar mekanika tanah tidak jenuh. Itu sebabnya kalau Anda kembali lagi ke slide 24, di situ ada S. S itu adalah derajat kejenuhan. Kalau saya punya pertanyaan, kalau tadi ada yang mendengarkan dengan baik, bahwa kejenuhan itu dianggap 100%. Kenyataannya nilai S atau derajat kejenuhan tanah bervariasi. Lalu apa akibatnya dengan hasil ujian? Ketikanya salah. Kemudian berefek lagi. Kemudian waktu di pemadatan, ya, sebelum UTS, Anda diajarkan zero air void. Anda sudah menggambar. Ada beberapa yang bisa menggambar, ada yang bahkan sama sekali tidak menyentuh soal itu, ya. Pada saat zero air void ini baru berlaku dia di atas. Kalau 75-90%, kenyataan di lapangan, berarti nilai K yang Anda hitung di lab itu salah, atau bagaimana? Nah, itu dijadikan bahan untuk berdiskusi dengan diri Anda sendiri. Lanjut deh. Nah, ini uji kapilier, lanjut aja. Nanti kan ada uji lapangan setelah ini. Kesalahan di laboratorium. Caranya mengembalikan kondisi tanah di lapangan ke laboratorium adalah mengembalikan tegangan efektifnya sesuai dengan kedalaman tanah itu diambil. Itu salah satu cara, ya. Tetapi itu juga belum menjamin 100% bahwa tanah yang dibawa ke laboratorium itu sudah mewakili. Karena tegangan lateralnya hilang. Yang dulu dijepit oleh tanah di sekitarnya, sekarang tanahnya diambil, tidak ada yang menjepit dari samping lagi. Ya. Kemudian kedudukan saturated tadi, gitu. Itu juga menjadi kesalahan. Kemudian di lapangan harus tahu arah pengaliran itu kemana. Kalau Anda ambil contohnya vertikal, mestinya kalau ada aliran dari arah samping atau dari atas, dari bawah, saat Anda menguji mestinya diperlakukan sama. Tapi itu tidak mungkin dibuat seperti itu. Jadi kesalahan di laboratorium itu banyak. Salah satunya tadi yang saya tanya tadi itu. Kalau Anda menganggap 75-90%, berarti yang di laboratorium salah, berarti. Ya, karena paksa mengikuti postulat dari mekanika tanah jenuh. Ya, lanjut. Nah, itu yang nomor 3 kecil sekali, persentasenya kecil. Jadi udara yang tersolusi di dalam air. Karena ada oksigen di dalam air, berarti ada udara di oksigen yang berbentuk gas, ya. Karena oksigen yang berbentuk cair juga ada. Oke. Kebocoran sepanjang sisi permeameter. Nah, itu dia. Kalau Anda membuat falling head atau constant head, kalau tadi Anda menganggap bahwa air itu berjalan di dalam pori, tetapi kenyataannya seringkali karena tidak bagus atau tidak cara membuat sampelnya tidak standar, gitu ya, sehingga airnya mengalir dari
dari dinding tabung. Pertemuan antara benda uji dengan dinding tabung. Jadi airnya masuk ke sana lebih cepat karena banyak rongga di situ, sehingga tidak mewakili hasil. Jadi pada prinsipnya tidak mudah gitu ya, tidak mudah untuk mendapatkan parameter tanah. Sehingga kalau tidak mudah mendapat parameter tanah, kalau parameter tanah itu kemudian dipakai untuk merancang suatu suatu konstruksi, jadi tidak tertutup kemungkinan hasil rancangan Anda salah, gara-gara data tanahnya salah. Ya, itu aja saya bisa tambahkan. Ya. Jadi kalau yang lainnya tidak berpartisipasi, ya itu kewajiban Anda masing-masing. Dari saya segitu aja. Ya. Kemudian silakan untuk minggu-minggu berikutnya kerjakan lebih baik. Ya. Kemudian materi Anda jangan sekedar ditulis, tapi dibaca, dipelajari. Kadang-kadang kita kan tahu ya, orang kalau pernah membaca beberapa kali untuk satu kata tertentu, dia pasti sudah lafalnya bagus, pronounce-nya bagus. Tapi kadang-kadang kapan titik, kapan koma pun Anda ketahuan, oh ini baru pertama kali dibaca. Ya, itu saja tambahan dari saya, sehingga minggu depan Anda bisa lanjutkan dengan kelompok yang berikutnya dengan materi yang berikutnya. Silakan siapkan diri Anda lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih masukannya. Saya izin stop sharing, Pak. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliahnya saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Terima kasih.